bisa menyapa Bapak Ibu kembali, sekalipun hanya melalui online saja. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap keadaan Anda baik-baik saja. Sekalipun di tengah situasi yang sulit seperti ini, tapi tetap percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sangat baik. God is good all the time God is good. Dia Allah yang selalu pelihara hidup kita, baik di masa baik maupun masa sukar, masa sulit. Dia tetap Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Raja Daud katakan di dalam kitab Mazmur, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat anak-anak Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan, maupun anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena itu hari ini di tempat Anda masing-masing saya ajak Anda untuk kita datang hadapan Tuhan, untuk kita naikkan ucapan syukur kita, untuk kita mau memuji kebaikan Tuhan, memuji kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan, dalam setiap musim hidup kami Tuhan, baik maupun buruk itu, Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami.
Terima kasih karena Kau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar berasal dari Tuhan dan itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya boleh menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, dan saya bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mengagungkan namanya. Doa saya dari tempat ini semua kita tetap kuat di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan biar ini juga memberkati setiap kita semuanya. Dimana kalau yang suka judul khotbah, saat ini saya kasih judul khotbah yang ada di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Di situ berbicara tentang bersukacitalah. Karena itu tema kita saat ini saya kasih judul bersukacitalah. Amin. Karena bersukacita itu adalah buah dari Roh Kudus, dan saya percaya di ayat yang keempat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat saya akan bacakan buat kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, sukacita itu adalah dari Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mendapatkan sukacita? Pada saat kita ini datang kepada Tuhan, pada saat kita ini selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab sukacita itu beda dengan namanya bahagia ya atau senang. Kalau sukacita kalau sukacita itu Roh Kudus yang memberikan ya. Jadi kondisi apapun yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah menghalangi kerja dari Roh Kudus, yaitu memberikan roh sukacitanya dalam setiap kehidupan kita. Dan ini perlu yang namanya kita putuskan ya. Kita mengambil keputusan untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sedangkan kalau kita senang itu berarti sesuatu yang dipengaruhi oleh jiwa dan juga pikiran, keadaan ya. Contohnya mungkin kita sedang mengalami berkat Tuhan ya, kita sedang mengalami kabar ya, mendengar kabar yang penuh dengan sukacita, itu namanya senang. Tapi beda dengan sukacita yang Tuhan sudah kerjakan melalui Roh Kudusnya. Kenapa? Karena sukacita itu dalam kondisi apapun Roh Kudus selalu memberikan bagi setiap kita. Karena itu dalam kondisi yang sekarang ini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini ayat yang sungguh luar biasa ya. Di saat kondisi yang seperti ini, Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan kepada setiap kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita ya. Kalau ada sukacita, dukacita itu hilang. Sebaliknya, kalau dukacita sedang menghinggapi hati kita, maka sukacita itu tidak ada dalam hidup kita. Karena itu, pilihan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersukacita atau kita mau berduka. Ya, bagaimana kita dapat mendapatkan sukacita? Tadi Bu Wati katakan bahwa sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dan itu melalui hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan simpan amarah, jangan simpan geram, jangan simpan emosi, karena itu tidak akan membuat sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita akan tetap bersukacita saat hati kita diketahui Tuhan kudus, suci, tulus di dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena itu
Bapak Saudara kekasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa sukacita itu keputusan. Ya, saat ini kondisi yang sekarang ini sedang melanda bangsa kita, ya, mungkin di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tetap bersukacita. Mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana bisa Bu Wati kondisi seperti ini, kita ini bersukacita? Rasanya abot, memang abot. Tetapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta Roh Kudus senantiasa memimpin setiap kehidupan kita, maka yang tidak bisa itu menjadi bisa. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya bersyukur, saya bangga punya Yesus yang sungguh nyata kuasa penyertaannya, pemeliharaannya, kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita. Saya pribadi, Bapak Ibu ingat ya, di dalam Amsal ya, kita ini suruh belajar seperti semut loh. Ya, semut ini bangsa yang lemah dikatakan di dalam Amsal itu. Tetapi semut ini adalah binatang yang harus kita teladani. Dari apa? Kerja kerasnya, ketelatenannya, tanggung jawabnya. Di pada masa yang panen, dia ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Menyediakan makanan pada waktu musim dingin tiba. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki roh yang penuh dengan sukacita. Di dalam kondisi yang sekarang ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Bahkan di situ dikatakan, di tengah masalah, kesulitan, tetaplah bersukacita. Karena apa? Sukacita itu akan membuat kita ini hidup bahagia. Dengan sukacita kita ini akan tetap bersemangat menjalani kehidupan ke depan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah jemaat ya. Beliau bertanya, ini sampai kapan ya suasana seperti ini? Saya katakan kepada beliau, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan satu hal, tetaplah bersukacita di dalam kita menjalani hari-hari ini. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Kondisi yang saat ini kita hadapi, untuk kita lakukan bersukacita ini tidak gampang. Tetapi saya diberkati sungguh ayat yang keempat ini, ya, tidak keluar dari konteks itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Karena itu mari miliki buah roh. Ya, salah satunya itu adalah sukacita yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saat kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan, kita minta rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, memimpin, membimbing setiap kehidupan kita semuanya untuk menjalani masa di mana sedang terjadi krisis yang tidak pernah kita tahu kapan akan terjadi. Dan satu hal, hari-hari ini marilah kita selalu bersekutu, selalu berhubungan erat lagi, lebih lagi dengan Tuhan. Karena saat kita datang kepada Tuhan, ada sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ya, saat saya mengalami sesuatu di dalam hati saya cuma katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, berikan aku damai sejahtera yang daripada Engkau. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, ya, sini tambahan saja ya, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 ini sungguh luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita minta damai daripada Tuhan. Kita minta kuasanya selalu menyertai setiap kehidupan kita. Masalah, pergumulan, proses boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyikapi semuanya itu untuk mendewasakan iman kita,
kita akan menjadi orang Kristen yang tidak menyerah, tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin berkarakter, memiliki iman yang tangguh, memiliki kesabaran yang dari hari ke hari semakin bertambah, memiliki kesetiaan dari waktu ke waktu, kondisi apapun, kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Sebab apa? Upah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak lupa saya sekali lagi ingatkan kepada setiap kita, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, sebab di dalam sukacita Tuhan ada kekuatan. Di dalam sukacita Tuhan ada berkat. Di dalam sukacita Tuhan ada semangat untuk kita terus berjalan, terus melangkah, mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sebab yang kami tahu Tuhan, saat sukacita itu ada dalam setiap kehidupan kami, maka sesuatu yang berat itu kami akan lewati bersama dengan Engkau. Hari-hari ini Tuhan, dunia begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang selalu bersukacita di dalam Engkau, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu percaya dalam keadaan apapun. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada itu karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Tim musik yang ada diberkati rumah tangga mereka, diberkati pergumulan mereka, diberkati pelayanan mereka Bapa. Terima kasih. Begitu juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang umur hidup kami Bapa. Bahkan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu meneguhkan kami, bahkan Engkau selalu menolong setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan setiap umat-Mu yang Tuhan percayakan diurapi dan di dalam perlindungan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Saat ini Tuhan lawat, Tuhan berkati setiap keberadaan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong setiap umat-Mu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini doa kami, syukur kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan pengumuman Shalom Ministry selama seminggu ke depan. Yang pertama, untuk ibadah raya Shalom Ministry beserta dengan kegiatan selama seminggu akan tetap diadakan di rumah masing-masing sampai ada imbauan lebih lanjut dari pemerintah. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk menabur, baik itu persembahan sukarela, menabur diakonia, maupun yang ingin mengembalikan 1/10 milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer ke rekening yang tertera berikut ini. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan. Bila ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan yang paling penting, tetap setia, berdoa, tetap berjaga-jaga. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati pada saat ini melalui pujian yang sudah kita naikkan, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biar setiap apa yang kita dapat saat ini menguatkan iman kita, semakin setia di dalam Tuhan,
semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan menghadapi hari-hari ini. Kita belajar semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami percayakan seluruh umat-Mu selalu ministry dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Engkau Allah yang selalu hadir di setiap musim hidup kami untuk mencurahkan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan bawa kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Lewat badai, goncangan yang terjadi dalam hidup kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai sepanjang umur hidup kami, sampai Engkau dapati setiap kami tetap setia, mengiring dan mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat saat ini Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau menyaksikan acara ini, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.